Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Sabtu, Pekan Biasa pertama, 15 Januari 2022. Bacaan dari Injil Markus, bab 2 ayat 13 sampai 17. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke pantai Danau Galilea, dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Julius Dwi Atmoko dari Lampung. Selamat mendengarkan. Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, baru saja kita mendengarkan dalam bacaan Injil tentang kisah Lewi pemungut cukai yang mengikuti Yesus. Dalam Injil hari ini kita dapat mendengarkan kisah bagaimana cara Yesus memanggil seorang Lewi atau pemungut cukai, dan juga kita melihat bagaimana sikap orang Farisi ketika melihat Yesus memanggil dan juga makan bersama-sama dengan Yesus, dan juga pernyataan Yesus yang diungkapkan untuk orang-orang Farisi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, mungkin pemanggilan Lewi untuk mengikuti Yesus pada waktu itu dianggap sangatlah aneh. Mengapa? Karena Lewi yang pekerjaannya sebagai pemungut cukai pada waktu itu dikenal sebagai seorang yang sangat berdosa. Karena anggapan orang Farisi pada waktu itu bahwa pemungut cukai adalah orang yang pro atau orang yang bekerja bagi bangsa Roma yang pada waktu itu menjajah bangsa Yahudi. Ditambah lagi ketika Yesus mau makan bersama Lewi, mau datang ke rumah Lewi untuk makan bersama. Dan di situ terjadilah sebuah pertentangan bagi orang Yahudi pada waktu itu atau orang Farisi pada waktu itu. Mengapa Yesus mau dan duduk bersama
makan bersama dengan orang yang dianggap berdosa atau orang yang sangat hina bagi bangsa Yahudi. Dan ketika Yesus mendengarkan orang Farisi berbicara, Yesus pun berkata yang sangat istimewa yang dapat kita dengarkan, yaitu bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit yang memerlukan tabib. Dan Yesus juga mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, yang menjadi pertanyaan untuk yang dapat kita refleksikan pada saat ini, apakah sikap orang Farisi masih terjadi saat ini di tengah-tengah umat Katolik? Sikap yang memandang diri paling suci, memandang diri paling layak untuk melayani Tuhan. Atau lebih parah lagi, kita masih sering memilih-milih siapa yang melayani kita, misalnya dalam tugas-tugas peribadatan. Kalau yang melayani kita sekiranya orang-orang yang kita anggap mungkin berdosa atau orang yang tidak kita sukai, kita seringkali masih menghindari atau masih memilih untuk mengikuti perayaan-perayaan yang dipimpin oleh orang-orang yang kita sukai saja. Jadi ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi atau mengikuti perayaan ibadat sabda, dan di situ ada petugas yang tidak kita sukai, kita tidak mau atau tidak dapat mengikuti perayaan Ekaristi tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, melalui bacaan ini Yesus mau menyadarkan kita bahwa kasih Tuhan adalah sangat besar dan Ia adalah teman terbaik kita, karena akan selalu ada dalam suka dan dalam duka. Tuhan tidak pernah membagi-bagi manusia menurut kelas sosial, pekerjaan, pendapat, atau pendapatan, ideologi, ataupun keaktifan kita dalam lingkungan gereja. Tuhan melalui pengajaran Yesus mau berkata bahwa manusia adalah baik di matanya. Semakin kita merasa berdosa, Tuhan akan semakin mencari kita dalam relung-relung hati yang terdalam. Tuhan selalu hadir. Tuhan mau menyembuhkan kita yang mungkin sakit dalam hubungan kita dengan Tuhan yang diakibatkan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, lewat bacaan Injil hari ini juga kita dipanggil untuk mengikuti keteladanan Yesus yang mau bergaul dengan orang-orang berdosa, karena orang-orang itulah yang membutuhkan kita, atau kita mampu mengajak mereka kembali untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Atau kita juga dapat dipanggil untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang mungkin sedang mengalami musibah atau bencana. Semoga lewat bacaan Injil hari ini kita semua dapat hidup rukun tanpa memilih, dan kita tidak memandang bahwa diri kita adalah orang yang paling suci. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita semua.